Hunduskan rencongmu, jangan selipkan dalam bajumu. Kalau diselipkan malas melihatnya. Semangat jiwa juang, ayo kita tampilkan, kita tampakkan. Ini adalah perjuangan. Karena ini bumi adalah milik kita, Aceh milik kita, dan Aceh milik warga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana kedatangan saya di tempat ini mungkin nanti ada hal yang kurang tepat atau kurang berkenan di hati antum semua, karena barangkali saja kebiasaan yang berbeda. Saya dari Jawa Timur, tentu mempunyai tradisi yang berbeda dengan antum semua yang ada di Aceh. Karena bagi saya Aceh ini termasuk kakak seperguruan. Kenapa saya katakan kakak seperguruan? Karena di Aceh sudah menerapkan syariat Islam, sedangkan di Jawa Timur dan di tempat-tempat yang lain baru belajar syariat Islam. Karena itu Aceh tentu layak untuk dikatakan kakak bagi daerah-daerah yang lain, khususnya berkenaan dengan penerapan syariat Islam. Mudah-mudahan antum sebagai warga Aceh ini diberi istiqomah oleh Allah SWT agar dapat melaksanakan syariat Islam, mulai dari pribadi, keluarga hingga masyarakat secara umum. Mudah-mudahan tetap senantiasa akan bangga dengan pelaksanaan syariat Islam. Allahumma amin. Santri dan para hadirin yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita berada pada bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Muharram, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Kenapa dikatakan bulan Muharram? Karena banyak hal amalan-amalan yang boleh dilakukan selain bulan Muharram, tapi di bulan Muharram itu dicegah dan dilarang, bahkan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya Muharram. Ya. Harrama yuharrimu tahriman. Nah, Muharram ada dua arti. Pertama, diharamkan, Muharram. Yang kedua, dimuliakan. Jadi ada dua makna ya di dalam arti Muharram. Syai'un muharram berarti sesuatu yang diharamkan. Misalnya lahmul khinzir, daging babi itu adalah lahmun muharram. Apa? Daging yang diharamkan. Itu pertama dalam segi bahasa. Tapi Muharram juga artinya al-hurum. Al-hurum itu mulia ya? Bukan dari kalimat al-haram, tapi al-hurum namanya artinya mulia. Hormatun, hormat, kehormatan kata orang Indonesia. Orang Indonesia apa orang Aceh? Indonesia apa Aceh? Aceh masuk Indonesia ya? Wah, alhamdulillah sama dengan Malang berarti ya. Alhamdulillah masih satu negara sama saya ya. Kata orang Indonesia, kehormatan. Kehormatan itu kemuliaan. Ya, itu juga dari kalimat al-hurum. Al-haramu, kalau al-haram cenderung arti makna haram lawannya halal. Kalau al-haramu
maka cenderung artinya adalah kehormatan. Ya, hurmatun. Nah, hurmatun kehormatan. Dan juga dengan Muharram, yaitu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'an, yas'alunaka 'anis syahril haram qitalun fihi. Mereka para sahabat, para umat Islam zaman itu bertanya tentang bulan Muharram, ya, atau al-ashhurul hurum. Saya fokuskan kepada bulan Muharram sebelum diterangkan dalam tafsirannya. Mereka bertanya tentang bulan Muharram, kita lumfihi, boleh tidak berperang pada bulan Muharram? Kul, katakanlah ya Muhammad, kita lumfihi kabir, bahwa berperang atau memulai peperangan pada bulan Muharram itu dosa besar. Padahal perang selain pada bulan Muharram itu boleh, ya dah. Bulan Muharram kalau umat Islam tidak dimulai, tidak dianiaya, maka umat Islam tidak boleh memulai peperangan. Tapi kalau umat Islam memang dianiaya, disiksa seperti saudara-saudara kita yang ada di Palestina, maka tidak ada bulan kecuali semua boleh untuk perang, ya. Karena perangnya adalah membalas dan mempertahankan kehormatan. Tapi kalau kita semacam demikian ini, andai kata mau perang, ada aturan main di dalam syariat. Paling tidak bulan ini, yaitu bulan Muharram, tidak boleh memulai perang. Bulan apa saja yang tidak boleh memulai perang? Dikatakan al-ashhurul hurum, 4 bulan yang dimuliakan. Pertama ada Dzulqa'dah. Pertama adalah Dzulqa'dah, sudah lewat. Kemudian Dzulhijjah, ya, juga sudah lewat. Sekarang kita masuk Muharram. Ada 3 yang mutawaliyat. Mutawaliyat itu terus menerus, ya, berkesinambungan. 1 yang terpisah yaitu bulan Rajab. Itu adalah bulan-bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beribadah seperti saat ini kita duduk di sini, hadir majelis taklim beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah, membahas ilmu halal dan haram. Ini namanya ibadah yang sangat mulia. Kebetulan kita melaksanakannya di bulan Muharram, maka kita duduk di sini pahalanya dilipat gandakan. Alhamdulillah. Begitu juga kalau kita mau mengadakan zikir-zikir, kita mulai pada bulan Muharram ini, maka juga pahalanya dilipat gandakan. Sebaliknya, kalau kita meninggalkan sholat pada bulan Muharram atau al-ashhurum, 3 bulan selain Muharram yang lainnya, maka dosanya pun dilipat gandakan. Karena itu jangan sampai kita meninggalkan sholat. Apapun yang terjadi, kita tetap wajib sholat, mengikuti syariat yang diteladankan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad sholat enggak? Nabi Muhammad sholat apa enggak? Sebelum wafat Nabi Muhammad sholat apa tidak? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diperintahkan menjadi imam sholat oleh Nabi. Tatkala Nabi mau wafat, berarti Sayyidina Abu Bakar diperintahkan sholat atau tidak sholat? Sholat. Yang memerintahkan siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat, tatkala Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sudah mau takbiratul ihram, saat Nabi Muhammad sakit menjelang wafat, kemudian Nabi Muhammad keluar ke musola atau ke masjid, ternyata beliau sholat menjadi makmumnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ringkas cerita, berarti syariat sholat itu siapa yang mengamalkannya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya, kalau meninggalkan sholat di bulan Muharram dosa besar, ya,
Terus adakah orang yang mengatakan bahwa ada pihak lain yang lebih mulia dari Nabi Muhammad? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Tidak ada. Manusia di dunia ini, bahkan seluruh makhluk sampai malaikat-malaikat pun, kalau dibandingkan dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, tidak ada bandingannya. Yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Ada tidak para nabi yang pernah hidup di dunia yang lebih mulia dari Nabi Muhammad? Ada atau tidak? Tidak ada. Kalau begitu, ada tidak para wali di dunia ini yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad? Ada atau tidak? Tidak ada. Orang alim, ahli ibadah, seluruh dunia dikumpulkan jadi satu. Ada tidak yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW? Tidak ada. Para ayah, para abi, para abu, para abah di Aceh, di para tengku-tengku, para ustadz-ustadz, dikumpulkan jadi satu, dirangkap. Ada ndak kumpulan mereka yang lebih mulia dari Nabi Muhammad? Tidak ada. Tapi Nabi Muhammad tetap melaksanakan sholat. Kenapa? Itulah kewajiban sebagai seorang muslim. Ya. Nah, kalau kita meninggalkan sholat, naudzubillah min dzalik, berarti ini adalah orang yang hina dina di mata Allah dan di mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu adalah kewajiban kita. Nah, kalau kita mau sholat, syariat kita terapkan seperti di Aceh, penerapan syariat Islam. Yang namanya syariat dalam bahasa lain adalah fikih. Fikih itu kalau kita melihat di dalam kitab-kitab, pertama adalah babut toharoh. Ya kan? Bab toharoh pertama kali adalah sesuci, betul? Bukan wudhu dulu, tapi sesuci. Apa itu air? Ya, air suci bagaimana? Betul? Orang mau istinja boleh pakai air, boleh pakai batu. Itu kan namanya toharoh babnya. Ya, bab fikih. Setelah bab fikih, setelah bab toharoh, barulah bab sholat. Ya, subhanallah. Para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, orang-orang sufi, orang-orang ahli tasawuf zaman dahulu kala, sebut saja seperti Imam Junaid al-Baghdadi. Beliau adalah tokoh ahli sunnah wal jamaah yang diikuti oleh kita semua ahli sunnah wal jamaah. Beliau menerapkan tasawuf yang selaras dengan syariat. Maka diikutilah oleh para imam-imam terdahulu atau setelah beliau, antara lain Imam Al-Ghazali. Saya tanya, Imam Ghazali dikenal enggak di Aceh ini? Dikenal. Kitabnya apa? Ihya Ulumuddin. Saya tanya, maaf ya, saya tidak bicara orang dahulu, saya bicara orang sekarang saja. Kalau orang dahulu seperti tadi saya singgah ke makamnya Habib Buga, ya, zaman itu belum ada handphone, betul? Maksiat masih sedikit, betul? Kalau sekarang maksiat ada di saku baju masing-masing lewat handphone. Saya tanya, adakah orang sekarang yang lebih alim, lebih sufi daripada Imam Ghazali? Ada? Gak ada lebih sufi, lebih alim dari Imam Ghazali. Tapi Imam Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin dimulai dari babut toharoh, mengamalkan toharoh syariat. Setelah mengamalkan syariat, di tengah-tengah barulah diajari yang namanya ma'rifatullah, mengenal Allah dengan sifat-sifatnya sampai kepada hakikat bagaimana seorang itu ya memahaminya. Kemudian ada ma'rifat, ada hakikat dulu, hakikatnya seseorang menjadi muslim ya.
bagaimana laku, tingkah laku seorang yang ingin diaku sebagai orang yang muslim sempurna, baru mereka kemudian kepada arah makrifat. Tapi semua dalam rentetan ada di dalam Ihya Ulumuddin. Syariat, hakikat, makrifat tidak bisa dipisah-pisahkan. Itu ajaran ulama-ulama kita zaman dahulu. Bapak-bapak, saudara-saudara rahmati Allah SWT. Kenapa saya angkat tema ini? Karena kita berada di bulan Muharram. Saya katakan bulan Muharram tadi adalah bulan yang sangat luar biasa. Orang yang berbuat baik diganjar oleh Allah, tapi yang berbuat maksiat juga akan diberi dosa yang berlipat ganda. Inilah bulan ujian bagi umat Islam. Saya katakan bulan ujian. Kenapa demikian? Pada bulan Muharram banyak di samping orang-orang yang sadar mengadakan zikir-zikir, puasa. Bentar lagi kita kita mendapati 2 hari yang sangat mulia, yaitu hari Asyura yang puasanya disunahkan pada tanggal 9 atau 10 ya, 9 dan 10 atau 10 dan 11. Maksudnya banyak amalan-amalan yang lain bagi Ahlussunnah wal Jamaah. Orang yang banyak membaca zikir pada Allah, misalnya membaca zikirnya atau istighfarnya Nabi Yunus alaihissalam, sangat dianjurkan pada bulan sekarang. Apa itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Perbanyak ini disunnahkan pada bulan Muharram karena beliau juga dulu diselamatkan dari dalam perut ikan paus yang menelannya tepat pada bulan Muharram. Tapi hari ini juga, bulan ini juga, subhanallah, ujian bagi manusia-manusia ini. Umat manusia ini banyak penyelewengan yang dilakukan oleh umat manusia, baik yang mengaku muslim maupun apalagi yang tidak mengaku muslim, yaitu orang-orang kafir. Saya bicara khusus untuk orang-orang yang mengaku sebagai muslim, tapi muslimnya bertingkat-tingkat. Saya mohon maaf, nanti dibantu juga nih bapak-bapak kita dari Aceh untuk istilah ya, istilah nama. Kadang juga saya tidak paham bahasa Aceh kan. Di Jawa, saya orang Jawa, jadi paham betul. Itu ada aliran kejawen. Aliran kejawen adalah aliran yang melestarikan kebiasaan orang Jawa sebelum datangnya Islam. Kalau di Aceh ada enggak? Misalnya nyembah batu, misalnya. Ada enggak? Namanya apa? Kalau sekarang enggak ada, mungkin zaman dulu ada apa? Namanya apa ini? Aliran apa? Ada? Enggak ada ya? Enggak tahu ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan Aceh memang benar-benar serambi Mekah. Ya ada? Cuman kalau bapak-bapak ke Jawa itu akan menemui apa itu? Misalnya, ya sekarang ini Muharram kalau dalam bahasa Jawa namanya bulan Suro. Bulan Suro. Itu ritual-ritual banyak dilakukan yang keluar dari syariat Islam. Misalnya punya keris. Punya keris itu bagus. Ya, kalau untuk apa? Pertahanan diri. Tapi sebagian orang yang punya keris, lah saat sekarang ini kerisnya dimandikan, kerisnya dibasi sesajen, cara memandikan pun macam-macam, mengambil malam Jumat apa. Ada enggak di Aceh semacam ini? Enggak ada. Di sini enggak ada. Enggak tahu kalau di pelosok-pelosok, enggak tahu ya. Enggak ada juga. Alhamdulillah enggak ada, ya. Ada atau enggak ada? Betul-betul enggak ada? Sampean aja enggak tahu. Sampean saja enggak. Orang yang punya toyol, tahu ya, punya toyol ya. Itu yang dipelihara oleh Mbak Yul itu loh. Toyol dipelihara oleh Mbak Yul. Loh, orang yang punya toyol atau pesugihan mencari
jalan pintas untuk kaya dengan makhluk halus, ya bulan ini saatnya memberi makan sesajen pada mereka. Fitnah. Fitnah sekali. Jadi kalau kita warga Ahlus Sunnah wal Jamaah diajak kemarin saat masuk tahun baru atau menjelang masuk tahun baru, kita diajak baca doa akhir tahun, betul? Kemudian awal tahun baru kita juga diajak baca apa? Doa awal tahun yang dimulai dengan bacaan Yasin dan seterusnya. Itu amalan-amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi di sisi lain, orang-orang yang meyakini tradisi-tradisi sebelum datang Islam, maka hari ini bulan ini mereka berpesta pora dengan tata cara mereka. Saya tidak tahu, sekali lagi saya mohon maaf, tidak tahu tradisi Aceh yang bagaimana, saya tidak tahu. Tapi kalau di Jawa itu macam-macam, namanya tradisi jaranan, ada tradisi reok, ya. Di Ponorogo ada reok, ya dah. Ada tradisi bantengan. Apa itu jaranan? Jaranan itu seperti kuda lumping yang mereka ini nanti bisa kerasukan jin dan bisa sakti. Maka mereka makan kaca, bisa, ya. Mereka juga bantengan seperti itu, ya. Reok pun wah luar biasa, kesaktian-kesaktian itu namanya tradisi nenek moyang sebelum masuk Islam atau sebelum Islam diajarkan di Indonesia atau bukan bahkan di Nusantara. Saya nggak tahu juga orang tua-tua di Aceh itu ada enggak yang punya tradisi-tradisi mendatangkan jin untuk kesaktian, ada enggak? Ada Pak? Ada? Nggak ada juga? Subhanallah, Aceh memang luar biasa, ya? Aceh luar biasa. Tapi saya nggak tahu, jangan-jangan cuma disembunyikan gara-gara saya orang Jawa. Udah bilang nggak ada saja nanti gitu. Orang-orang di sini ada pantai, dekat pantai, wow. Kalau di Jawa itu ada namanya penguasa pantai selatan, namanya Nyai Roro Kidul. Kalau di sini mungkin ya, mungkin Nyai Roro Aceh, mungkin saya nggak tahu. Maka orang-orang yang nelayan-nelayan, sebagian dari mereka, sebagian ini itu apa namanya? Astagfirullahaladzim. Membuat ritual-ritual yang disodorkan dengan sesajen-sesajen agar Nyai Roro Kidul atau Nyai Roro Aceh tadi itu, ya. Itu saudara sepupunya Nyai Roro Kidul namanya Nyai Roro Aceh. Anda saja nggak tahu, ya. Katanya agar tidak marah, maka diberi sesajen-sesajen. Nah ini tepatnya sekarang ini bulan-bulan banyak dilakukan oleh mereka. Jadi rawan. Itu dari aliran yang dikatakan, ya, aliran kejawen. Kalau Aceh ya ke Aceh, barangkali gitu ya. Saya nggak tahu ya bahasanya apa. Walhasil beberapa daerah milik kita ini ada yang masih begitu. Amin. Kapan dilaksanakan? Mayoritasnya bulan Syuro atau bulan Muharram. Orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lain, seperti orang Syiah. Orang Syiah lain lagi, mengemas bulan Muharram ini lain lagi. Mereka meyakini bahwa menangisi wafatnya Sayyidina Husain, yang kalau kita tengok sejarah bahwasanya Sayyidina Husain itu dipenggal kepalanya tepatnya pada tanggal 10 Muharram. Maka orang-orang Syiah, ya, yang mengklaim
dirinya adalah pengikut setia Sayyidina Husain, mereka saat ini menangis sejadi-jadinya atas wafatnya Sayyidina Husain yang diistilahkan dengan Arba'in, ya, perayaan Arba'in, hari raya Arba'in, juga dinamakan hari raya Idul Ghadir, Ghadir, ya, yaitu satu peringatan untuk memuliakan wafatnya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tapi caranya dengan cara jahiliyah. Ya, apa cara jahiliyah itu? Mereka menangis meraung-raung. Yang Nabi sudah melarangnya, jangan kalian kalau ada kematian itu jangan meraung-raung nangisnya, dan jangan pukul-pukul pipi, wajah, juga jangan sakul juyub. Apa sakul juyub? Jangan merobek-robek baju. Nah, kalau adik-adik ini ya, para remaja ini yang kebetulan tadi saya katakan punya handphone ini, coba klik YouTube ya, bulan Muharram, peringatan wafatnya Sayyidina Husain oleh Syiah Iran atau Syiah Irak atau Syiah saja, klik, maka adik-adik akan menemukan satu bentuk peringatan yang mengerikan, yaitu mereka membawa golok, mereka membawa rantai, mereka membawa besi, mereka membawa pedang. Maka pedang dan semuanya itu dilemparkan kepada punggung mereka, dipukul-pukulkan, ya. Bahkan di antara mereka ada yang sampai mati. Dan kalau mati karena melakukan ritual itu dianggap orang yang sangat mulia. Berarti bunuh diri menurut orang-orang Syiah itu dianggap sangat mulia. La haula wala quwwata illa billah. Klik nanti ya. Di mana? YouTube. Google juga boleh. Gambar juga banyak. Klik peringatan Syiah di bulan Asyura. Nah, sekarang bulan Muharram. Pokok dengan nyanyian-nyanyian memuji Sayyidina Husain. Memuji Sayyidina Husain boleh, kita juga memuji Sayyidina Husain. Ya, wal hazan tsummal Husain tsummal Husain. Ada kan? Lin nabi qurratul ain qurratul ain. Ada kan? Ada. Mahalul qiyam kita ada yang begitu. Kita memuji. Tapi apakah kita sampai membunuh diri, waktu menapuk-napuk dada, merobek-robek baju? Enggak. Kita tidak pernah robek-robek baju seperti gelandangan, kan? Enggak. Kita orang-orang terhormat. Mereka tidak. Tidak. Robek-robek baju. Wah. Yang saya tahu di antara lagu yang mereka dengungkan itu, Husain Karbala, Husain Karbala, sambil blak blak blak. Pinginnya saya bantu aja mereka gini. Kalau gini saya pukul tas gitu. Pinginnya begitu saya bantu. Itu ritual yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Ya. Sesat atau tidak sesat? Sesat. Jadi saya katakan aliran sesat. Tadi kejawen juga sesat. Ada juga, ya sekarang ini waktunya. Walaupun tadi sudah saya bahas sedikit, yaitu orang-orang yang merasa menjadi pengikut Syekh Sidi Jenar. Siapa Syekh Sidi Jenar? Dulu pada saat Islam pertama kali disebarkan di Indonesia, maka kita mengenal para penyebar Islam di Indonesia kurang lebih 500 atau 600 tahun yang lampau, ya, 5 abad yang lampau, mereka adalah para wali songo. Ya, para wali songo. Jadi saya bincang-bincang dengan beberapa kawan, katanya ada juga dari Aceh, walaupun tidak langsung pada para wali songo, tapi jasanya besar, yaitu Maulana Ishaq. Ya,
Begitu katanya dari Aceh. Beliau adalah ayah dari Sunan Giri. Sunan Giri ada di Jawa Timur. Di Jawa Timur tempat saya ada 2. Oh bukan 2. Di Jawa Timur itu ada 5 kalau tidak salah. Sunan Giri, Sunan Ampel, Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Derajat. Satu lupa saya. Nah, ada beberapa wali yang berasal dari Jawa Timur. Alhamdulillah di Aceh ini justru orang tuanya ada di Aceh, yaitu Maulana Ishaq. Jadi Jawa Timur dengan Aceh ini sebenarnya satu silsilah yang tidak bisa terpisah-pisahkan. Karena apa? Mereka yang menyebarkan Islam awal mula di Indonesia atau di Nusantara adalah ya para wali itu paling terkenal dengan istilah wali songo. Ya. Nah, subhanallah, di zaman Wali Songo menyebarkan Islam, subhanallah, di zaman itu juga ada seorang tokoh. Kalau kita katakan tokoh itu macam-macam. Tokoh itu adalah orang yang dihormati oleh masyarakat. Masyarakat juga heterogen macam-macam. Ada juga tokoh Islam, ada tokoh kafir, kan begitu. Seburuk-buruk Abu Lahab, tapi itu tokoh kafir, namanya seorang tokoh. Buktinya apa? Dia ditakuti dan disegani oleh orang-orang Quraisy. Berarti tokoh, namanya tokoh Abu Lahab. Fir'aun pun tokoh karena dia seorang raja. Ya dah? Tapi raja kafir. Jadi kalau dikatakan tokoh belum tentu ulama. Paham ya? Kalau ulama pasti tokoh, paling tidak tokoh di kalangan masyarakatnya. Paham ya? Ada seorang tokoh bernama Sidi Jenar. Dalam riwayat kalau kita baca biografinya, itu Sidi Jenar adalah penganut dalam bahasa Jawa karena para hadirin ini orang Aceh dan saya katakan Aceh juga ada nilai Jawanya, Jawa ada nilai Acehnya, persambungan antara Sunan Giri dengan Sunan Maulana Ishaq, maka perlu saya perkenalkan juga bahasa Jawa dan istilah-istilah Jawa supaya tidak kata orang Jawa kepaten obor. Kepaten obor itu hilang silaturahim. Ya dah? Lama tidak ketemu, sudah lupa kepada saudaranya namanya kepaten. Kepaten itu mati. Obor adalah obor lampu. Ya dah? Kepaten obor itu berarti persaudaraan yang putus, istilah bahasa Jawa. Dalam bahasa Jawa, Syekh Sidi Jenar itu dianggap sebagai pelaku pengamal satu aliran yang disebut dengan aliran Manunggaling Kawula Gusti. Manunggalin, menunggal, tunggal, menyatu. Arti manunggaling menyatu. Dari tunggal satu. Manunggaling berarti menyatu. Kawula seorang hamba. Manusia ini namanya hamba. Ya dah? Nabi Muhammad itu juga hamba. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang mengisrakan bi abdi dengan hambanya. Siapa hamba di situ? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia itu adalah hamba Allah. Manunggaling menyatunya hamba, manunggaling kawula itu hamba Gusti dengan Tuhannya. Jadi Sidi Jenar mempunyai keyakinan bahwa dirinya sudah menyatu dengan Tuhan. Dalam bahasa Arab namanya wahdatul wujud atau al-hulul wal ittihad. Dalam bahasa pembahasan di kalangan orang-orang sufi, ilmu tasawuf, ya, menyatu. Nah, orang-orang yang merasa dirinya sudah menyatu dengan Tuhannya, maka mereka mengatakan kami tidak perlu lagi bersyariat. Karena orang syariat itu mencari Tuhan. Ya dah,
Anggapan mereka orang yang masih sholat itu, ayo ketemu Tuhan, kita sholat. Ayo kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara puasa. Ayo kita mengamalkan perintah Allah dengan cara haji, zakat. Itu berarti terpisah menurut pemahaman mereka. Tapi kalau orang sudah menyatu dengan Allah, dengan Tuhan, sudah tidak perlu lagi sholat. Maka si Dijenar tidak sholat. Kenapa? Merasa dirinya sudah menyatu dengan Tuhan. Subhanallah. Apa yang dilakukan oleh para wali songo yang diikuti oleh umat Islam di Nusantara ini, kita mengikut siapa? Wali songo kan? Bapak-bapak kalau punya duit, saudara-saudara ini suatu saat pergi ke Jawa, ya. Kalau di Jawa itu ada namanya ziarah wali songo. Pernah dengar ya? Saya kira di sini pernah dengar, urusannya pernah berangkat atau tidak pernah berangkat karena duitnya kurang, ini lain ya. Tapi istilah ziarah wali songo umum enggak? Umum dikatakan. Ya. Tapi ada yang mengatakan ziarah si Dijenar. Tidak ada, karena penganut aliran sesat. Subhanallah. Ulama-ulama kita, wali-wali kita, wali loh ini, namanya wali songo, wali bukan orang sembarangan. Mereka pengamal syariat. Andai kata para wali itu semuanya pelaku manunggaling kawula Gusti, tidak mungkin umat Islam zaman sekarang ada yang sholat, karena mereka akan mengajarkan tidak penting sholat. Ya, alhamdulillah. Para wali songo mengetahui bahwa ada tokoh yang tidak mau sholat, mereka musyawarah, mereka mengadakan rapat, ya, apa namanya, apa namanya, ya rapat lah ya, musyawarah, pembahasan bahsul masail, maksud saya mereka mengadakan bahsul masail untuk mengetahui apa hukumnya orang yang mengatakan dirinya tidak wajib sholat. Ketemulah satu hukum, maka ditugaskan yang mengumumkan hukum itu adalah Sunan Giri putra Maulana Ishaq. Berarti Sunan keturunan Aceh. Luar biasa, beliau tegas. Dia tidak pernah takut apapun, resiko apapun, beliau tetap akan melaksanakan tugas. Sebagai seorang qadhi yang syar'i, dicetuskanlah fatwa mati untuk si Dijenar. Jadi Aceh sudah cocok pelaksana syariat Islam. Maka rakyatnya harus sholat semuanya, karena yang namanya sholat itu syariat. Andai kata Aceh tidak melaksanakan syariat, tapi melaksanakan misalnya dalam bahasa hakikat, ya dah, maka ditulis Aceh berhakikat. Ternyata Aceh tidak begitu, betul? Aceh bersyariat. Karena itu ya ikhwan, kalau kita mendapati pelaku-pelaku aliran sesat kok masuk Aceh, kok mereka tidak mau syariat sholat, tolong diusir saja dari Aceh, nggak cocok. Bukan Aceh rumahnya. Kenapa? Karena Aceh bersyariat. Ya dah, Aceh melaksanakan syariat Islam. Apa itu syariat Islam? Utamanya adalah sholat. Dari siapa ajaran sholat itu adalah syariat? Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya ada sekarang, ya, ada orang yang mengaku muslim, tidak mau syariat, kalau bisa kita undanglah, mudah-mudahan bisa hidup lagi. Itu para wali songo biar rapat, pasti difatwa mati itu orang-orang yang tidak mau sholat. Begitulah kita adalah pengikut-pengikut para wali songo. Kalaupun misalnya sekarang ada, saya tidak tahu ya. Kalau di Jawa banyak itu ada aliran-aliran manunggaling kawula Gusti. Kata mereka bahasanya kami cukup eling. Apa itu eling? Kami menghadap Allah cukup ingat saja, ingat.
Adzan subuh, Allahu Akbar, duduk tek merem ingat. Adzan zuhur, Allahu Akbar, kami cukup ingat. Kenapa nggak sholat? Sudah manunggaling kawula Gusti. Saya sudah menyatu dengan Tuhan. Kamu nggak sholat, ilmumu masih syariat. Aku sudah makrifat. Kalau saya ketemu orang macam demikian, saya katakan, oh Anda adalah pengikut Sidi Jenar, sama persis seperti Anda. Alhamdulillah, aku adalah pengikut Sunan Giri dan Sunan Maulana Ishaq. Maka hari ini pula aku turunkan suatu fatwa, namanya vonis fatwa mati untuk Anda yang tidak mau syariat. Gitu mestinya rakyat Aceh itu, ya, betul? Oh, tanah rencong dah ini. Pahlawan rencong. Rencongnya diapakan? Masa rencongnya diselipkan saja begini? Gak berguna. Hunduskan dong pada orang-orang aliran sesat. Masa punya rencong diselipkan gini? Buat apa rencong? Buat selfie. Loh, kalau ada orang yang tidak sholat, dia tidak mau syariat Islam, kamu bawa rencong, terus kamu apakan? Ya aku ajak selfie. La haula wala quwata illa billah. Hilang semangat perjuangan datuk-datuk kita kalau begitu. Mestinya demikian ya. Kamu tidak mau sholat nih. Aku adalah pemuda rencong. Nah, ini apanya? Rencongnya. Kalau kamu tidak sholat, keluar dari Aceh. Kalau enggak, awas ya, saya tunggu di perempatan jalan. Gitu sih. Nah, saya katakan orang-orang manunggaling kawula Gusti itu banyak mengadakan ritual-ritual bulan Asyura, bulan Syuro, bulan Muharram. Ya dah, mereka bermunculan biasanya. Ya bulan-bulan sekarang ini banyak yang demikian. Nah ada lagi, saya katakan kan bulan Muharram ini bulannya ujian bagi umat Islam. Ada lagi yang tidak seperti Syiah, tidak seperti Kejawen atau manunggaling kawula Gusti atau Sidi Jenaran, ya dah. Atau juga tidak seperti apa tadi ya sebutkan. Walhasil tidak seperti Ahlussunnah wal Jamaah yang kita amalkan, tidak. Apa itu? Mereka adalah orang-orang yang mengatakan, kalian zikir-zikir kemarin awal tahun baru Hijriah, atau kamu mulai asar kamu baca doa-doa di akhir tahun, ya. Di awal tahun juga kamu baca doa-doa. Kemudian kamu juga mengadakan santunan anak yatim, mengundang masyarakat, kau kumpulkan janda-janda, kamu beri sedekah-sedekah, kemudian kamu bacakan sholawat-sholawat. Itu bid'ah. Tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis. Kata orang ini, yaitu orang-orang Wahabi Salafi. Jadi orang Wahabi Salafi. Sekarang ini mereka berpesta pora. Apa? Memfatwa sesat kepada para pelaku-pelaku syariat, ya, yang hukumnya sunnah seperti tadi itu. Puasa di bulan Muharram. Dulu Nabi Muhammad SAW menurut Siti Aisyah kalau bulan Muharram atau Asyurul Hurum, ya, beliau sering berpuasa walaupun tidak sebulan suntuk. Tapi datang orang Wahabi, kita misalnya hari ini belum tanggal 9-10 Muharram kita berpuasa. Ada apa puasa? Enggak ada tuntunannya dalam Al-Quran dan hadis. Itu saya bid'ah di neraka. La haula wala quwata illa billah. Mereka ini adalah orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Orang-orang kita kan gitu, Masya Allah. Kita mau mengadakan
peringatan Asyura, ya. Kita akan mengadakan, ya bolehlah. Kalau di Jawa, kalau di sini saya nggak tahu. Saya orang Jawa, cerita Jawa ya. Kalau Asyura itu ada namanya jenang suro. Tahu jenang? Bubur Asyura. Bubur Asyura itu terbuat dari pulut, ya, atau ketan, kemudian diberi bumbu-bumbu tertentu, ya, yang manis-manis agar hidup ini tafaulan. Apa tafaulan itu? Mengikuti sesuatu agar menjadi baik. Karena manis, maka kita berharap hidup kita ini di dunia bisa manis, tidak pahit. Namanya tafaulan. Boleh apa tidak boleh? Boleh, karena makan bubur tidak melanggar syariat. Ada enggak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis? Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kul bubur. Ada enggak? Tidak ada kan? Tidak ayat, tidak hadis, tidak ada. Orang-orang beriman jangan makan bubur. Wa khususan bubur Asyura. Tidak ada hadisnya. Al-Quran tidak melarang. Nabi tidak melarang. Atau lebih mudah, Allah tidak melarang. Nabi Muhammad tidak melarang makan bubur Asyura. Yang melarang cuma orang Wahabi saja. Yang melarang siapa? Orang Wahabi saja. Terus masa kita takut sama Wahabi yang larang-larang itu? Siapa mereka? Nggak perlu. Nanti insya Allah di sini, di pesantren, di daya sini, kalau bisa waktu Asyura, ya dah, mintalah sama pengelola. Ya, nggak tahu bagian dapur ini, Pak. Ya, mari kita bikin bubur Asyura. Apalagi kalau gratis, tambah enak kan ya? Nggak bid'ah. Kenapa? Ini makan, urusan makan dikatakan bid'ah. Ya enggak lah. Nah, kita warga Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan kita tidak melanggar syariat seperti orang kejawen yang sampai melemparkan kepala kambing, kepala kerbau di laut-laut. Itu dosa, tidak boleh. Kenapa? Karena sesajen. Ya dah. Bila perlu kita nanti Asyuraan, begitu mau buka puasa, siangnya menyembelih kerbau. Tapi untuk selamatan kita makan bersama. Enak dah? Setuju? Setuju? Ya urunan, kalau setuju patungan, jangan minta. Boleh lah? Boleh dimakan. Apalagi kalau kita bagikan pada tetangga-tetangga fukara dan masakin, namanya sedekah. Tapi kan Nabi tidak perintah sembelih kambing, sembelih kerbau, ya dah? Loh, yang tidak boleh itu kita sembelih kerbau atau sapi di bulan Muharram atau bulan Syuro, kemudian kepalanya kita suguhkan kepada Nyai Roro Aceh. Tidak boleh. Kenapa? Syirik. Dan kita bukan pelaku-pelaku itu, betul? Kita ini melaksanakan syariat sedekah. Orang yang bersedekah pada bulan Syuro, bulan Muharram, dengan cara sedekah yang benar, maka pahalanya dilipat gandakan. Biar saja, ya, biar saja Wahabi itu menggonggong, kuk, biar saja. Tradisi Ahlussunnah wal Jamaah akan jalan terus. Sepakat? Sepakat? Begitu mestinya. Nah, di bulan inilah muncul orang-orang yang memusuhi Ahlussunnah wal Jamaah karena mereka bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Saya mengajak kepada saudara-saudara di sini, ya, tradisi, amalia, ajaran, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya pada bulan ini, hendaklah kita lestarikan. Bukan sekedar dilestarikan, kita gaungkan bersama-sama ke seluruh dunia. Itu semestinya kewajiban kita. Betul? Betul? Kalau bukan kita, lantas siapa? Apa mungkin tradisi milik Ahlussunnah wal Jamaah kita titipkan pada orang Hindu? Hei, orang Hindu tolong dong pakai maulid Nabi. Ya tidak mungkin lah. Ya kita ini yang wajib melestarikan. Kalau bukan sekarang, kapan? Nunggu masjid-masjid dikuasai Wahabi. Ya habis semuanya. Ya dah. Kebiasaan kita
sunnah-sunnah yang diajarkan oleh para ulama akan habis kalau kita menunggu besok dan besok. Maka sekaranglah kewajiban kita untuk apa tadi? Mensyiarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dari gangguan-gangguan aliran sesat. Apa itu aliran sesat? Macam pengikut Siti Jenar yang tidak mau sholat, maka kita katakan kamu adalah aliran sesat, ya. Maka hendaklah kita sholat. Karena apa? Mengikuti Nabi Muhammad. Wong Nabi saja sholat, masa kamu tidak mau sholat? Hebat mana dong kamu dengan Nabi? Itu dalil kita begitu, akliyahnya. Kalau dalil ilmiahnya atau dalil naklinya, ya sudah, kan banyak. Ya ayyuhalladzina amanu apa? Aqimus sholata, ya dah. Hai orang beriman, aqimus sholat, dirikan sholat. Itu kewajiban. Kalau kita cari dalil-dalil dari Al-Quran banyak kok. Dari hadis juga banyak tentang kewajiban sholat. Tapi menghadapi orang-orang semacam demikian, pasti kita memerlukan tata cara berdialog, berkomunikasi, berpikir. Kita sadarkan mereka, ya dah. Kalau tidak mau sadar, ya diusir saja. Kalau mau sadar, mari kita kembali kepada ajaran yang benar, yaitu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menghadapi orang-orang kejawen, orang-orang yang suka toyol, orang yang suka apa tadi? Sesajen-sesajen. Kita ajari bahwa Nabi Muhammad itu, ya, walaupun beliau seorang nabi dan terkenal seluruh dunia, tidak pakai sesajen-sesajen, ya dah. Begitu ajaran Islam. Orang yang mengadakan sesajen-sajen, saji-sajian untuk makhluk-makhluk halus, menurut syariat Islam adalah orang-orang yang musyrik, harus dihindari. Kalau kita menghadapi orang Syiah, katakan, hei, Asyura bukan untuk bunuh diri, bukan untuk melukai badan, ya dah. Itu adalah perbuatan dosa, perbuatan jahiliyah. Maka kalau engkau ingin memeriahkan atau memperingati atau prihatin dengan wafatnya Sayyidina Husain, kita bikin tahlilan bersama saja di sini. Habis itu selamatan. Ya, itu tradisi yang benar. Kalau ada yang mau, dah, paling tidak kita menghormati Sayyidina Husain, kita adakan pujian-pujian seperti tadi yang sudah diajarkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Hasan tsummal Husain, tsummal Husain, dan seterusnya. Ya. Kalau kita ketemu orang Wahabi, orang Wahabi, kamu tahu enggak? Ya, bahwa apa yang kami amalkan ini hakikatnya semuanya ada dalilnya. Kita baca maulid pada bulan Muharram pun ada, boleh, enggak ada yang larang. Allah enggak ngelarang, Nabi Muhammad enggak ngelarang, kamu jangan suka ngelarang. Kita mengadakan selamatan-selamatan yang baik-baik, ya. Entah itu menyembelih apalah, ya. Pokoknya hewan-hewan, binatang-binatang yang sah dimakan dagingnya untuk apa? Sedekah. Boleh apa tidak boleh? Boleh. Karena apa? Itu namanya it'amut ta'am, memberi makan kepada orang lain. Sunnah apa tidak sunnah? Sunnah. Banyak dalil-dalilnya. Jangan asal mulutmu buka, ya dah, mengatakan itu tidak ada dalilnya. Datang ke sini. Kita akan diskusi ilmiah, cari dalilnya. Adakah orang misalnya tahlilan, ya, mengadakan tahlilan di bulan Muharram, mentahlili siapa saja? Boleh mentahlili Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, boleh. Tapi dalilnya ini loh, dalil Nabi SAW bersabda, ringan kok. Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan surat Yasin untuk mayit kalian. Saya tanya, Sayyidina Ali dan Sayyidina Husain yang wafatnya ribuan tahun yang lalu, beliau berada di dalam kuburan, itu mayat apa bukan mayat? Mayat, walaupun sudah 1000 tahun yang lampau. Nabi ringan mengatakan, bacalah surat Yasin untuk mayat kalian. Mau mayat itu orang tua kita boleh, kakek kita boleh, atau tuan-tuan kita boleh. Misalnya Sunan Giri kita tahlili, boleh apa tidak boleh? Boleh. Maulana Ishaq kita tahlil, boleh apa tidak boleh? Boleh. Ya enggak? Yang melarang siapa? Enggak ada. Tahlilan itu apa sih? Tahlilan itu adalah pembacaan Yasin. Cuman ya baca Yasin ditambahlah dengan la ilaha illallah, zikir-zikir. Ya enggak? Maka orang yang zikir-zikir itu termasuk mengingat Allah tidak ada yang larang.
Itu kita katakan pada orang-orang Wahabi. Masa kamu melarang? Allah tidak melarang, Nabi tidak melarang. Kok kamu datang-datang ke Aceh melarang-larang? Emangnya kamu siapa? Kalau nggak mau dengan tradisi Ahlussunnah wal Jamaah Aceh, nggak usah pergi ke Aceh. Pergi aja ke hutan-hutan yang lain. Boleh ke Kalimantan Timur, boleh. Pindah aja ke sana. Sekaligus pindah ibu kota. Rakyat Aceh harus bangkit. Raja Aceh harus bangkit. Jangan sampai Aceh dikuasai aliran-aliran sesat. Akhirnya warga Ahlussunnah wal Jamaah diusir dari Aceh. Na'udzubillahi min dzalik. Sebelum kita diusir oleh aliran sesat, sebaiknya kitalah yang menguasai Aceh. Karena apa? Aceh bersyariat Ahlussunnah wal Jamaah sesuai dengan perintah Nabi, alaikum bisawadil a'dzam. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan kelompok mayoritas. Kelompok mayoritas di dunia ini sekarang adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagai penutup, yang mereka itu untuk masalah fikih mereka mengikuti salah satu dari 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi atau mazhab Maliki atau mazhab Syafi'i atau mazhab Hambali. Di dalam urusan akidah ketauhidan, orang ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang ada ini adalah mengikuti 2 imam besar, yaitu Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Dalam ilmu tasawuf mereka mengikuti Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan yang selaras dengan beliau yang dikatakan yaitu mengamalkan tasawuf tapi tidak meninggalkan syariat. Dalam bahasa saya adalah tasawuf yang berbingkai syariat, yang kemudian dikembangkan oleh imam-imam berikutnya. Antara lain yang sangat kita kenal, beliau itu adalah Imam Al-Ghazali dengan kitab Ihya Ulumuddinnya. Di kalangan para habaib ada seorang habib yang luar biasa, kitabnya juga sudah banyak di Nusantara ini. Beliau adalah Al-Habib Abdullah Al-Haddad atau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Seperti tulisan beliau ada namanya Ad-Da'watut Tamah, ada namanya Risalatul Muawanah dan lain sebagainya. Itu adalah panduan umat Islam aswaja yang ada di Nusantara. Aceh termasuk Nusantara, orang-orang Asia Tenggara, mulai dari Indonesia maklum ya, Brunei, Malaysia, Thailand, apalagi ya, Singapura, ya pokoknya wilayah-wilayah ini mereka yang masuk Islam mayoritasnya ya tadi itu pengikut apa yang saya katakan Ahlussunnah wal Jamaah, hanya khusus di Nusantara untuk fikih. Hanya untuk fikih kebetulan ulama-ulama kita dulu mengajarkan fikih Syafi'i. Maka kita warga Nusantara sebagai penganut mazhab Syafi'i. Jelas ya? Gimana terhadap orang-orang yang bermazhab Maliki? Boleh apa enggak boleh? Boleh. Guru saya Maliki. Saya belajar di Mekah kepada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Al-Maliki itu mazhabnya. Tapi kami dijadikan guru-guru Syafi'i, ulama-ulama Syafi'i. Sehingga pulang dari Mekah tidak berubah. Saya pun sholat subuh pakai kunut, juga pakai basmalahnya pakai Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu zikir-zikir Subhanallah, Subhanallah. Persis dengan bapak-bapak di sini di Aceh. Ya mungkin ada hitungan-hitungan bacaan yang berbeda, tapi sunnah itu kita lakukan sama. Ya dah. Walaupun saya alumni Mekah, saya tidak jadi Wahabi kok. Kadang-kadang ada anak-anak santri ini pingin gaya, baru bisa mengaji berangkat ke Mekah. Ini Saudi, sumbernya Wahabi. Ya memang di sana tempatnya Wahabi. Tapi kalau belajar di Mekah, mengikuti ulama-ulama yang benar Ahlussunnah wal Jamaah, jadilah orang seperti saya justru musuh Wahabi. Kadang-kadang ada anak yang nggak begitu. Aku biar gaya lah. Aku pergi ke Mekah, 2 tahun di sana pulang jadi Wahabi.
La haula wala quwata illa billah. Saya alhamdulillah kawan-kawan saya juga demikian banyak. Saya 8 tahun tetap jadi Sunni Syafi'i. Bahkan saya melawan aliran-aliran Wahabi. Terang-terangan saya melawan. Ya dah. Tidak masalah, enggak masalah. Antum tidak pernah diancam. Itu ancaman sejak zaman lahir sudah diancam kok. Ngapain takut sih? Enggak usah takut. Diancam siapa kita? Diancam malaikat. Kok bisa? Iya, orang lahir kan sudah dikatakan, "Ntar lagi kamu mati ya. Sebentar tok di dunia." Sudah diancam enggak? Diancam malaikat Israil. Takut enggak? Enggak usah takut. Kita sampaikan kebenaran. Kebenaran Ahlussunnah wal Jamaah. Enggak usah takut. Siapapun kita katakan kebenaran dimanapun berada. Mestinya begitu. Ya dah. Ini namanya jiwa-jiwa rencong. Jiwa-jiwa rencong. Hunuskan rencongmu, jangan selipkan dalam bajumu. Catat ya. Nah, ini pesan saya kepada warga Aceh. Ya dah. Walaupun saya orang Malang, tapi Malangnya Malang Arema. Jadi tidak takut ya. Biasalah. Arema kan gitu kalau main bola kan sliding-sliding kan tidak mau takut gitu ya. Ini yang muda-muda ngerti sliding, ya. Sliding tidak mau takut sudah. Bismillah, kan terjadi apa yang terjadi. Tapi kepada warga Aceh, hunduskan rencongmu, jangan selipkan dalam bajumu. Kalau diselipkan, malas melihatnya. Untuk apa? Selfie, rugi, ya. Semangat jiwa juang, ayo kita tampilkan, kita tampakkan. Ini adalah perjuangan. Karena ini bumi adalah milik kita, Aceh milik kita, Aceh milik warga Aceh, dan Aceh milik warga Ahlussunnah wal Jamaah. Bapak-bapak, saudara-saudara, dan para santri yang dirahmati oleh Allah, dan juga para tuan guru, para tengku-tengku, ya, ada abah, ada ayah, ada abi, ada abu yang hadir, dan mungkin juga ada pejabat sipil maupun TNI yang hadir, ya. Tujuan saya datang ke sini untuk silaturahim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan bisa diambil faedah dari apa yang tadi saya sampaikan. Tujuannya demi li'la kalimatillah, untuk meninggikan firman-firman Allah. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin dalam pembicaraan saya, canda saya, gurau saya ada yang kurang tepat, ada yang kurang mengenakkan, ya ada. Wah, saya ini datang sekali sudah dibully ini orang-orang apa? Agenda bukan niat bully, tapi niat membangkitkan semangat. Saya kalau ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya. Dimaafkan kira-kira. Jazakumullah khairan katsira, dan wa akhirul kalam hada minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma barik lana fi hayatina wa barik lana fi a'marina wa barik lana fi buyutina wa barik lana fi azwajina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi dhurriyyatina wa barik lana fi tullabina wa barik lana fi ulumina wa barik lana fi afhamina wa barik lana fi arzakina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi majalisina wa barik lana fi masajidina wa barik lana fi ma'ahidina wa barik lana fi madarisina wa barik lana fi harakatina wa barik lana fi sakanatina ya rabbal alamin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadid dar darullah wa fiha ibadullah amirha ya rabbi bijahik ya rasulullah. Hadid dar darullah wa fiha ibadullah amirha ya rabbi bijahik ya rasulullah. Hadid dar darullah wa fiha ibadullah amirha ya rabbi bijahik ya rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul insyaallah.